Oke, assalamualaikum sobat Pak D. Ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi level 2 investasi yang sehat menurutku, karena ini berhubungan dengan real, yang dimana di sini aku sudah bisa dikata itu sudah membuatkan kalian playlist, yaitu level 2 investasi deposito, reksadana, polis asuransi, emas, dan saham. Ini banyak ya, tapi yang pertama-tama kita langsung bahas tentang saham, dan juga di sini sekaligus menjawab pertanyaan ya. Kalau nunggu Juni kan nanti kelamaan tuh. Dan menjawab pertanyaan Faiz Okta Rinaldi nanti aku akan jawab di tengah atau akhir video. Yang jelas di sini nanti aku akan bahas tentang apa itu saham dan juga perbedaannya dengan kripto ya. Saham itu bisa dikata perbedaan saham dan kripto biar kita paham literasi. Perbedaan saham dan kripto. Oke. Biar literasi kalian biar tambah nih. Oke. Nah, ini kita baca dari mtrade.it. Yang nomor 1 aja deh. Nah, oke. Nah, di sini kalian nanti bisa baca atau nanti aku akan bikin kesimpulan sendiri. Gini gampangnya, kalau cryptocurrency itu merupakan sebuah aset kripto yang dimana itu sebagai pembiayaan sebuah project. Bisa dikata itu project teknologi ya, yang di situ bagaimana sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di dunia online itu bisa mendapat pendanaan sebuah project itu melalui kripto itu sendiri, dan dengan utilitas dan use case-nya yang sudah pernah aku paparin ya. Tapi dengan kepemilikan kripto bukan berarti kita memiliki perusahaan tersebut. Beda cerita dengan saham. Ini istilah gampangnya aja ya. Aku bikin garis merah yang gampang dimengerti. Kalau saham itu ada usaha realnya, harus berbadan hukum dan diakui oleh negara, izin ya, dan pajak semuanya, dan harus ada letak fisiknya dan usaha realnya. Jadi dengan memiliki saham itu kalau kita memiliki sahamnya perusahaan tersebut, berarti kita juga memiliki kepemilikan di saham tersebut dengan porsi saham yang kita miliki. Oke. Jadi di sini paham nih. Kalau kripto belum tentu kita memiliki usahanya, tapi kalau saham itu pasti kita memiliki sebagian dari saham yang kita miliki tersebut. Nah, dari di sini perbedaannya sudah cukup jelas ya. Kalau saham itu legal karena dia harus izin ke negara dan dipungut pajak, dan pastinya tentunya ada usaha realnya. Kalau kripto itu berbasis kepercayaan dan komunitas ya, komunitas yang di situ tulang punggungnya juga yaitu sebuah project yang di situ janji-janji surga ya, janji-janji surga, dapat return tinggi dan lain-lain.
tapi bisa dinilai dari progresnya. Banyak juga cryptocurrency yang sudah mapan, termasuk ETH, Bitcoin, ya kalian sudah tahu sendiri. Kalau saham tentunya ya juga sama. Dan untuk klasifikasinya, klasifikasi tentang saham itu sendiri, ada yang blue chip, ada yang ya kategorinya sama-sama dengan kripto sih, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah gitu. Ada fundamental dan juga analisisnya. Nah, pentingnya untuk diversifikasi aset, itu seperti ini. Dari kategori yang sudah aku paparin kemarin yang pernah aku singgung tentang level 3, yaitu cuan sesat di kripto walaupun itu aset hijau masih kategorinya itu cuan sesat karena kita tidak memiliki aset tersebut secara fisik, dan juga kita tidak ada hak istimewa di sebuah proyek kripto. Berbeda kalau kita memiliki saham dan kita menjadi pemegang yang mayoritas, pasti kita dapat keistimewaan di situ karena kita menjadi pemegang saham atau investor terbesar untuk perusahaan tersebut. Nah, dari sini kalian bisa paham ya, untuk diversifikasi, makanya jangan taruh di satu keranjang yang sama. Ini menyambung pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas Faiz Okta Rinaldi. Ini sebenarnya bagus banget pertanyaannya. Sedikit masukan Pak D, kalau bisa saya request penjelasan diversifikasi aset kripto dong. Diversifikasi aset kripto, diversifikasi itu bisa dikata kita mengalihkan aset itu ke aset yang lain. Misal nih, kita di koin micin ya. Koin micin kan kategorinya kuning ke merah ya. Dan itu tipis-tipis dengan rakpul. Bisa kalian misal nih TP, umpama kalian modal $100 alias 1.500.000. Kalian masukin, ini misal ya, kalian masukin deposit, dan 3 bulan kemudian dari reward yang kalian, entah itu kalian farming ataupun kalian stake pool atau kalian beli bond deposit, ini menyentuh nih dalam 3 bulan ternyata di reward itu dari modal 100 kita dapat posi misal 100 posi ya, 100 posi, dan harga saat ini naik, ternyata harga ini naik sampai $3 alias S3. Itu dari reward saja ya, dari reward, bukan dari yang modal yang kita tanam. Jadi hitungannya itu gini, misal nih kita masuk NFT aja deh ya, kita modal $100 ya, kita hitungan dolar dulu. Kalau hitungan rupiah aku agak bingung. $100 ini, terus kalian masukin NFT nih, NFT ini 100, terus kita plus gas fee deh, gas fee $10, berarti kan modal kita $110. Ini plus gas fee ya, dan kita dapat reward dari stake pool NFT itu dapat dalam 3 bulan dapat 100 nih, misal kita dapat 100 dalam 1 bulan. Nah, 100 ini kita tunggu nih harga kok bisa menyentuh, saat ini kan 0,43 ya, 0,43,
kita jual saat harga 1 aja deh, $1. Kita kan $1 masih kurang ya, 3 misal 3 berarti 100, kita dapat reward itu 100 posi misal dengan harga $3. Nah ini kita dapat 300 kan return-nya. Nah di sini kita bisa diversifikasi. Misal tadi kita kan mendapat $300, kita jual semuanya aja deh, kita diversifikasi aset. Dari $300 ini kan berupa BUSD tuh. BUSD kalian bisa simpen yang $100. Bentar 300 ya, 300 kalian bisa balmot nih, ini balmot sisa 190 kalian bisa beliin ke ETH, Phantom atau aset-aset hijau yang lain, Solana misal, atau yang early itu ya Phantom, terus apalagi ya, Harmony One, terus apalagi, terus yang 110 ini 110 yang dari modal awal kita tanam di posi kita taruh di saham, jadi lebih enak, kalian juga tenang. 110 modal kita sudah balik dan kita bisa diversifikasi aset, dialih aset ke aset yang lain yang juga nanti pertumbuhannya jelas dan juga bisa kita dapat mengamankan aset kita, bukan hanya di kripto saja, di aset real seperti saham. Terus kita juga bisa menanam $190 ini di aset hijau kripto, misal ETH, misal BNB, misal apalagi Phantom, karena yang masih early itu Phantom asli dengan nilai fundamental yang masih di bawah nilai koinnya ya, itu bisa kalian di situ ataupun kalian bisa beli Bitcoin, silahkan, ataupun kalian bisa alih ke aset seperti reksadana atau deposito di neobank, silahkan, tidak ada masalah. Kalian konversi $190 ini kalian konversi menjadi rupiah. Nah setelah itu gimana nih, kita kan dapat juga dari pertumbuhan aset. Misal yang 110 tadi kita taruh di saham, terus kita juga mendapat pertumbuhan aset dari 190 ini yang kita tanam, entah itu di BTC, ETH, kalian taruh aja di Binance, kalian yield farm aja di situ yang memang aman, kalian juga dapat beranak pinak di situ. Ataupun kalian simpen dalam bentuk stable coin seperti UST, produknya Luna, kayak USDT, kayak BUSD, stable coin juga dalam dolar, yang hitungannya 1 UST itu UST ya, UST itu hitungannya sama $1 yang bisa kalian farm di Binance. Itu juga lumayan kok, lumayan, aku lihat itu lumayan. Kalian simpen aja di situ. Terus kalian juga yang dari stake pool, kan kalian stake pool NFT tadi kalian ndak utak-utik kan. Nah yang ndak diutak-utik pun kita dapat juga dari posinya untuk compounding berikutnya. Jadi kita yang tadinya kita tanam $100, $110 plus gas fee ya, $110 plus gas fee di posi dengan stake pool NFT, rewardnya kita makan untuk amanin modal awal dan gas, kita bisa alihin untuk investasi yang lain semisal di saham ataupun yang lainnya. Terus sisanya untuk kalian beli aset hijau dan yield farm di Binance, dicek, udah itu paling aman. Nah kita dapat akhirnya dari modal $110 ini, kita malah dapat pertumbuhan aset di saham,
pertumbuhan aset di posi dan pertumbuhan aset di cek yang kalian simpan, entah itu kalian konversiin ke USD atau apa, walaupun sedikit ya, tidak bisa dibandingin dengan posi loh, di DeFi seperti posi. Tapi kita mendapatkan 3 sumber passive income, oke, tanpa kita mengutak-utik NFT kita. Dan setelah reward yang kita tarik itu, reward dari NFT bisa kalian compounding lagi, atau nanti sekiranya harga tinggi kalian reward itu kalian TP jadiin BUSD atau USDT, nanti siap-siap saat harga down kalian serok lagi. Seperti itu konsepnya. Karena ini diversifikasi aset itu sebenarnya nggak disarankan untuk ditaruh satu keranjang yang sama. Semisal di DeFi kalian nyari DeFi baru, tidak masalah asalkan kalian tahu kapan kalian entry, kapan kalian harus quit, dan kalian ngerti fundamental aset kripto itu seperti apa. Aku tekankan sekali lagi, fundamental kripto itu seperti apa ya. Jangan teriming-iming dengan APR, jangan teriming-iming dengan APY yang gede, tapi fundamental is number one. Oke? Fundamental is number one kalau di kripto. Tidak bisa tidak. Karena kalau APR yang tinggi itu belum tentu menjamin kripto itu bagus atau tidaknya. Oke? Terus aku saranin sekali lagi, kalau kalian pengen menata bebas finansial dari awal, lebih baik kalian taruh, kalau kalian masih misal memang perbandingan yieldnya itu antara saham dan kripto itu sangat jauh sekali, bagaikan langit dan bumi ya, bagaikan langit dan bumi. Kalau kalian yield misal nih farm di posi atau di kripto yang lain, itu yieldnya itu tinggi banget, beda banget dengan saham yang dividennya. Kalau kalian main receh 100.000, 1.500.000, 10 juta, terus berapa, 50 juta, 100 juta itu masih kecil bos. Kalau ndak main miliaran atau triliunan, kalian ndak bakal bisa makan dari dividen. Oke? Dari yieldnya itu ndak bisa. Tapi untuk mengamankan nilai aset, jangan taruh di keranjang yang sama, dan aku sangat recommended untuk kalian di saham. Dan aku punya satu recommended nih. Oke? Hasil dari cuan sesat kalian bisa taruh di Ajaib dan coba sendiri. Kalian akan kalau daftar pakai ring referral Pak D, nanti kalian bisa dapat bonus saham acak ya, blue chip, BCA, Telkomsel, Bank Jago ataupun yang lainnya, kan lumayan tuh. Seperti itu. Jadi nanti kalian dapat hasil dari cuan sesat nih, kita diversifikasi ke saham, misal beli BBCA atau beli BBRI, saham BRI. Nah seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Jadi investing style tentang pertumbuhan aset, bukan kalian cari makan dari situ, tapi pertumbuhan aset. Oke, gitu dulu. Semoga ini dimengerti tentang diversifikasi aset ke saham dan juga menjawab pertanyaan tadi. Semoga ini logikanya gampang diterima dan mudah dipahami, biar kalian bisa lebih menata finansial kalian yang memang sudah cuan sesat di kripto. Kalian bisa diversifikasi aset ke aset yang lain. Oke, disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi. Selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri.
Dengan ini kalian menyadari bahwa risiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya. Amin. Assalamualaikum.